Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi di hari Jumat ini. Kita senantiasa percaya bahwa semuanya adalah karena pertolongan daripada Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam perenungan akan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber pertolongan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur di pagi hari yang indah dan cerah ini. Kami boleh senantiasa merasakan kebaikan Tuhan. Kami boleh senantiasa bangun untuk melakukan aktivitas kegiatan kami di hari ini. Tuntun sertai kami Tuhan, dan saat ini ketika kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mampukan kami untuk dapat menjadikan kebenaran firman ini sebagai landasan dalam kami melakukan segala hal dalam kehidupan ini, supaya kami dapat menjadi anak-anak yang senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini dari kitab Keluaran pasal 17 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Kitab Keluaran pasal 17 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh, firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di depan gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Yang disebut berbahagia adalah kita yang mau senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Terpujilah Kristus, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita bersyukur bahwa masih diberikan semangat, masih diberikan senyuman yang merekah, masih diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bangun dan akan melakukan berbagai aktivitas di hari ini. Dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, yang diberikan tema oleh Sinode GPIB dalam Sabda Bina Umat, yaitu jangan lupa Tuhan yang memimpin. Jangan lupa Tuhan yang memimpin. Bapak Ibu dan Saudaraku, bacaan Alkitab kita di pagi hari ini kembali berkisah tentang kehidupan bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir dan sedang berada di padang gurun, melakukan perjalanan untuk menuju ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Dan lagi kita menemukan bahwa bangsa Israel kembali mengeluh karena mereka sedang mengalami kehausan. Memang benar jikalau kita merasa sedang kehausan, kelaparan, kita sulit untuk berpikir jernih. Kita sulit untuk melakukan segala sesuatu karena kita sudah mulai kehausan, dehidrasi, dan itu dapat memicu amarah. Tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku yang disayangkan, dari kehidupan bangsa Israel ini, dari setiap sungut-sungut, dari setiap keluhan yang mereka utarakan, mereka seakan-akan tidak dipimpin dan juga disertai oleh Tuhan. Padahal Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Kalau di bacaan kita di minggu yang lalu, kita diperlihatkan bahwa pada saat di Mara dan juga di Elim,
Mereka pun mengeluh, mereka pun bersungut-sungut karena tidak ada air. Ada air tetapi rasanya pahit. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudaraku? Apakah Tuhan membiarkan mereka? Tentu tidak. Malahan Tuhan mengubah air yang pahit itu menjadi air yang manis. Dan bahkan yang luar biasanya, Tuhan memberikan kelimpahan. Pada saat mereka tiba di Elim, mereka mendapatkan 12 mata air, 70 pohon kurma. Luar biasa sekali Tuhan kita, apalagi yang harus mulai mereka keluhkan. Dan apalagi di bacaan kita melihat mereka mempertanyakan di manakah Tuhan? Adakah Tuhan atau tidak? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tentunya ditanyakan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa ternyata Musa memimpin segenap umat yang sedang tidak beriman. Karena apa? Karena mereka merasa kehausan, kelaparan, dan mereka menganggap bahwa Tuhan tidak ada. Inilah yang menjadi kritikan, yang menjadi bahan refleksi bagi kita sekalian. Bahwa ternyata kita melihat memang dahaga, kebutuhan umat manusia mengharuskan kita untuk mencari nafkah, mengharuskan kita untuk mencari berbagai hal demi kita dapat memenuhi kebutuhan kita, kita dapat melanjutkan kehidupan kita. Tetapi yang mau ditekankan kepada kita pada pagi hari ini sesuai dengan tema kita, yaitu jangan lupa Tuhan yang memimpin. Kalau Tuhan yang memimpin bangsa Israel dari Mesir sampai ke padang gurun hingga nantinya tiba di tanah Kanaan, maka percayalah bahwa Tuhan juga yang akan menjaga, yang akan menolong. Tuhan tidak akan membiarkan setiap kita mati kelaparan, kehausan. Pasti Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhannya. Hanya saja bangsa Israel ini memang sudah terkenal dengan bangsa yang suka bersungut-sungut. Padahal mereka sudah melihat berbagai macam anugerah Tuhan bagi kehidupan mereka. Mereka sudah melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya di Mara dan juga di Elim. Sebelum itu pun, ketika Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, Tuhan mengadakan berbagai macam mujizat, membelah lautan, mengubah air manis, mengubah air pahit menjadi air manis, memberikan mana, burung dara, menyiapkan tiang awan dan tiang api. Apalagi yang masih kurang bagi umat pada saat itu? Penyertaan Tuhan apalagi yang kurang sehingga mereka masih mempertanyakan di mana Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kisah bangsa Israel ini kita mau mengambil satu pelajaran penting bagi saya, bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apalagi ketika kita hendak melakukan aktivitas kita di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Jangan lupa bahwa Tuhan yang memimpin. Kalau kita melihat bagaimana kuasa Tuhan ketika memimpin kehidupan bangsa Israel dari Mesir sampai menuju tanah Kanaan, Tuhan menyediakan segala sesuatunya bagi mereka, menyediakan air, makanan, tiang awan, tiang api untuk menerangi mereka di malam hari, untuk menaungi mereka ketika di siang hari. Apalagi yang masih kita pertanyakan, di manakah Tuhan? Dan ketika kita boleh bangun di pagi hari ini, ketika kita boleh akan beraktivitas, ketika kita masih boleh diberikan kebahagiaan bersama dengan keluarga kita, bersama dengan diri kita pribadi dan teman-teman kita, kita masih memiliki pekerjaan yang baik, ataupun kita masih merasakan penyertaan Tuhan, kita masih boleh makan dan minum di hari ini, di hari yang kemarin, kita masih boleh menikmati berbagai kebaikan dari Tuhan. Lantas patutkah kita untuk mempertanyakan di mana Tuhan ketika kita mendapatkan pergumulan kehidupan? Lantaskah kita meninggalkan Dia karena Dia tidak melindungi kita? Tentu tidak, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Kita mau diajak untuk jangan melupakan bahwa ternyata ada Tuhan yang senantiasa menaungi kehidupan kita.
setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap harinya. Tidak pernah kita terlepas dari yang namanya penyertaan Tuhan. Maka jangan ragu Bapak Ibu dan Saudaraku. Kalau misalnya Bapak Ibu dan Saudara sedang mengalami pergumulan yang sangat berat, merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar, sampai menangis, merasa khawatir, mengalami ketakutan karena mengalami berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara, mari kita berusaha untuk berserah penuh kepada Tuhan. Ceritakanlah semuanya kepada Tuhan. Berikan semua yang kita miliki kepada Tuhan. Dengan memuji, memuliakan Dia, datang berdoa kepada Dia, dan melakukan yang terbaik serta mensyukuri setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka pasti kita akan merasakan kelegaan walaupun berat beban yang kita tanggung. Tetapi kalau kita mau berserah, kita mau bersyukur, mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, pasti kita akan merasa bahwa ternyata ketika saya mengalami pergumulan kehidupan, ada Tuhan kok yang menyemangati saya. Mungkin Tuhan tidak melakukan mujizat yang langsung menyelesaikan masalah saya begitu saja, tetapi kita yakin bahwa Tuhan telah menyiapkan jalan keluar yang baik. Segala sesuatunya yang instan mungkin akan sulit untuk kita dapatkan, tetapi semuanya membutuhkan proses untuk mencapai suatu titik kebahagiaan, kesuksesan. Semuanya membutuhkan proses kehidupan, dan itulah yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan kita harus senantiasa berserah penuh kepada Dia, senantiasa bersyukur, dan juga senantiasa melakukan segala sesuatunya dengan sukacita, sehingga kita dapat tiba pada titik yang akan telah Tuhan berikan bagi kita, yaitu kebahagiaan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita untuk senantiasa berserah kepada Tuhan, untuk senantiasa percaya pada pimpinan Tuhan. Tuhan yang memimpin kehidupan bangsa Israel hingga pada saat kehidupan kita saat ini. Maka pastilah kita akan senantiasa merasakan sukacita, kebaikan. Ingatlah bahwa Tuhan dapat merubah air yang pahit menjadi manis. Tuhan dapat memberikan mujizat, menghadirkan 12 mata air, 70 pohon kurma. Dan Tuhan pun kembali dapat mengeluarkan air dari gunung. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jikalau kita mau berserah kepada Dia, maka Tuhan pun akan melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan berkati kita senantiasa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa di pagi hari ini kami boleh senantiasa merasakan kebaikan Tuhan. Kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Kami boleh bangun dengan senantiasa tersenyum, menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Saat ini ya Bapa, kami datang tertunduk di hadapan Tuhan. Kami datang menaikkan setiap mohon hati kami. Kami memohon kiranya Tuhan dapat menuntun kami, menuntun setiap langkah kami, sehingga ketika kami akan menjalani kehidupan kami di hari ini, kami boleh senantiasa disertai oleh penyertaan Tuhan. Untuk itu Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kami juga dapat dikuatkan dan juga diberikan semangat yang baru bahwa ternyata Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, bahwa ternyata ketika kami berada dalam pergumulan kehidupan, itu bukan menandakan bahwa Tuhan tidak menyayangi kami, tetapi itu adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, supaya kami dapat senantiasa berserah kepada Tuhan dan meyakini serta percaya pada kekuatan kasih dan juga kekuatan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa ternyata Tuhan tidak sekali-kali pun pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa melindungi kami, bahkan ketika kami tertidur, Tuhan pun tetap menjaga kami. Untuk itu ya Bapa, kami bersyukur atas semuanya itu. Kami bersyukur memiliki Allah yang kami sebut Bapa, sebagai penyemangat kehidupan kami, sebagai sosok yang senantiasa melindungi kami. Untuk itu kami serahkan kehidupan kami di hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa.
Berkati setiap aktivitas kami di hari ini, baik itu dalam pekerjaan, pendidikan, aktivitas usaha kami. Setiap apapun yang kami lakukan di hari ini, mampukan kami ya Tuhan, semoga kami dapat melakukannya dengan penuh kesungguhan hati dan tetap percaya pada pertolongan Tuhan saja. Berkenan memberkati setiap kami sekalian. Mungkin sebagian dari kami sedang merasa tidak enak badan, tetapi Tuhan, kami percaya bahwa dengan pengasihan Tuhan, kami dapat senantiasa merasakan kesembuhan hanya daripada Tuhan. Bagi kami yang sedang khawatir, yang sedang berduka, yang sedang dalam pergumulan kehidupan yang berat, untuk melewati hari ini pun kami merasa sudah tidak sanggup. Mampukan kami Tuhan, supaya kami mampu untuk melewati hari ini dengan tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Seberat apapun masalah-masalah yang akan kami hadapi, mampukan kami Tuhan untuk dapat melewatinya. Ini kami Tuhan, ini syukur kami, ini mohon hati kami. Ampunkan setiap salah dan dosa kami yang menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Berkati kami, lindungi kami, baik itu kehidupan kami secara pribadi, kehidupan kami dalam berkeluarga, dan setiap kami masing-masing Tuhan. Tolong senantiasa sertai dan juga lindungi kami. Ini kami demi Kristus Yesus, Tuhan yang juru selamat kami. Kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudaraku, sampai berjumpa di renungan-renungan selanjutnya. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus senantiasa berkati kita sekalian. Sampai jumpa.